2000 berarti IT Clubnya 2018, kalau lulusnya 2019. 2018 ya. Oke, Iya oke, bang. oke. Oke, oke. Bang Arif ini spesialisnya apa sih Bang Arif? Kemarin saya lihat di Instagramnya Bang Arif itu lagi masang jaringan ya di beberapa daerah, terus beberapa fakultas, beberapa sekolah ya kemarin ya Bang Arif ya. Nggak usah digede-gedein bang, cuma itu doang sih sebenarnya, masang masang jaringan doang, masang biasa di sekolah Oh, gitu. masang jaringan ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Berarti Bang Arif pas banget nih materinya hari ini adalah jaringan. Ya, pas banget ya Bang Arif ya. Insya Allah bang. Oke, siap-siap. Oke, Bang Arif, selama di IT Club dulu Bang Arif punya prestasi gak sih? Alhamdulillah kalau prestasi ada ya, ini prestasinya cukup lumayan berpengaruh gitu buat saya setelah lulus Wah, dari SMK apa tentunya ya. itu Bang Arif? Kalau prestasi, alhamdulillah saya pernah juara 2 LKS tingkat Jakarta Timur itu 2 kali, terus juara satu Bidang apa? juara Bidang dua. apa Bang Arif? Bidangnya itu networking, jaringan Oh, juga. jaringan lah ya. Iya. Oke, oke. Selain itu ada gak Bang Arif? Selain LKS ada lagi yang lomba di PNJ di tempat saya kuliah sekarang ini 2 kali juga, dan itu juara 2 juga 2 kali. Oh, luar biasa di juara 2. Dan bidangnya Angka 2 jaringan terus juga. ya Bang Arif ya, nggak angka 1 ya. Oke, oke, oke. Rezekinya memang seperti itu ya Bang Arif ya. Iya bang. Berarti kesibukan sekarang kuliah ya Bang Arif ya. Sekarang alhamdulillah lagi kuliah bang. Kuliah di PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta Ya, berarti ya. ya di PNJ. Jurusannya Jurusan apa sih TIK. Bang Arif? Komputer bang, TIK. Oh, TIK. Berarti relevan ya dari IT Club langsung ke IT juga jurusan kuliahnya ya. Oke, luar biasa nih Bang Arif nih. Oke, Bang Arif, Alhamdulillah. itu pembuka dari gua ya, dari gua. Nanti Bang Arif lanjut aja, gua masih di jalan tadi habis beli ikan buat digoreng. Boleh tuh bang. Lanjut lanjut Bang Arif, nanti gua join lagi pas di rumah ya. Makasih Bang Arif. Oke siap. Makasih bang. Oh ya, pesannya terakhir Bang Arif, jangan terlalu terburu-buru, santai aja ya. Oke siap. Betul, karena teman-teman di sini kan notabene-nya atau umumnya masih baru kenal IT nih. Ya Bang Arif ya. Ya Bang Arif, lanjut lanjut. Oke siap. Baik teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas apa tidak? Jelas Kak, jelas. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mungkin sebelum kita mulai ya kegiatan IT Club pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke, sudah terlihat belum teman-teman? Sudah Kak. Ya udah Kak. Oke. Sebentar ya.
Oke, teman-teman, langsung saya mulai ya. Insya Allah kali ini kita akan memberikan sedikit materi ya tentang jaringan komuter, dan ini masih yang dasar. Oke. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Tadi sudah sempat dikenalkan sedikit oleh Pak Solihin ya, atau yang biasa dikenal atau dipanggil Bang Don. Ini teman-teman manggilnya siapa nih? Bang Don atau Pak Solihin? Halo? Pak Solihin. Oh, Pak Solihin. Ya nggak apa-apa, manggil Pak Solihin juga nggak apa-apa, cuma manggil Bang Don atau Pak Don juga nggak apa-apa ya. Kalau saya manggilnya Bang Don ke dia. Oke, nama saya Arif Setiawan. Saya alumni TKJ SMK Negeri 20 di Jakarta, berarti tahun lulusnya 2019. Nah, sekarang usia saya berarti 20 tahun. Alamat saya di Jakarta Timur, di Kramat Jati. Kemudian sekarang saya sedang lakukan pembelajaran di Politeknik Negeri Jakarta di jurusan TK lebih tepatnya. Ini kalau teman-teman berarti dari angkatan berapa nih di SMK 22? Gak tahu Kak, baru masuk ini kelas 10. Oh, kelas 10. Berarti 2000 baru ya, 2022 2023 ntar ya. Ini kelas 10 semua berarti ya. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Sekarang mungkin bisa lebih masuk ke materinya. Oke, mengenai jaringan komputer. Di sini kira-kira teman-teman udah ada yang paham, bukan paham, atau belum tentang jaringan komputer, atau setidaknya ada sedikit gambaran gitu. Mungkin bisa speak up aja, open mic buat ngomong, nggak apa-apa, santai aja kita ya. Ya, gimana nih teman-teman? Oke, masih pada malu-malu kayaknya kelas 10 nih. Oke, mungkin sebelum kita ke jaringan komputernya itu sendiri, kita nostalgia dulu ke sejarah dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, baik. Sejarah jaringan komputer ini dimulai tahun 1940 nih. Di tahun ini ada sebuah proyek nih yang dipimpin oleh Icahn di Universitas Harvard nih. Nah, proyeknya ini tentang pengembangan komputer. Tujuan dari proyek ini tuh agar suatu perangkat sistem komputer bisa digunakan bersama-sama. Jadi kan di tahun ini tuh dulu komputer masih baru ya. Nah, dan itu masih jarang yang punya. Jadi untuk bisa memaksimalkan kinerja, jadi gimana caranya ini biar komputer itu bisa digunakan bersama-sama. Nah, tuh harganya juga masih sangat mahal tuh pada tahun itu. Nah, di project ini tuh menghasilkan sebuah proses yang namanya batch processing. Nah, batch processing ini tuh membuat si komputer ini bisa bekerja secara bersama-sama gitu. Lanjut di tahun 1950, komputer semakin berkembang dan komputer ini dituntut agar bisa melakukan mungkin kinerja yang lebih maksimal gitu ya, dan bisa digunakan secara bersama-sama nih. Nah, di tahun ini muncul yang namanya sistem TSS. Nah, sistem TSS ini yang melatar belakangi adanya jaringan komputer yang sekarang kita gunakan. Lanjut di tahun 1970, di sini nanti ada yang namanya distribution processing dan lahirnya gagasan internet. Jadi di tahun ini nanti gagasan internet itu dikemukakan itu. Jadi masih dalam bentuk ide.
Nah, baru nanti kemudian di tahun 1080 nih, nah, internet itu mulai lahir dan dikembangkan. Kemudian di tahun ini 1980 munculnya standarisasi jaringan. Maksudnya apa? Udah Standarisasi lama biar banget ya Bang Arif, udah 30 tahun internet ya. udah lama banget nih Bang. Iya Dari ya. 1940. Iya benar. Dan udah berapa tahun ya? 70 tahun. Ya, tua Bang. Kayak mungkin kalau buat sejarah nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Karena ini kan sejarah gitu. Baca cerita lah ya, istilahnya ya. Iya ya, menarik nih Bang Arif ya sejarah internet ya. Jadi teman-teman jangan taunya internet bahwa pakai doang ya teman-teman. Saat ini cuma pakai doang nih Bang Arif nih. Ternyata sejarahnya begitu panjang ya, internet mulai dari 1940 sampai muncullah standarisasi internet itu di 1980 ya. Bener Bang Don. Nah, jadi internet ini sejarahnya cukup panjang, mulai dari perkembangan komputer itu sendiri sampai jaringannya. Nah, mungkin ini timeline singkatnya ya. Beberapa timeline penting yang terkait dengan perkembangan jaringan internet di dunia tentunya. Nah, ini kalau mau yang lebih lengkap nih, ini sampai tahun 2014 nih. Di sini timelinenya dikatakan mulai tahun 1960 nih di ARPANET yang militer di Amerika. Terus ini ada Google nih, dia berdiri tahun 1990-an. Kemudian ya ada YouTube nih di tahun 2000-an sampai sekarang nih munculnya WhatsApp dan perkembangan-perkembangan yang lain. Nah, jadi jaringan komputer itu apa sih teman-teman? Mungkin ada yang mau berbicara gitu sedikit. Tadi kan udah disinggung tuh sedikit di sejarahnya. Paling jaringan komputer sesuatu yang sering kita pakai Bang Tuying. Biasanya itu apa jaringan yang berhubungan dengan internet yang sering kita setiap hari kita gunakan ya. Itu ada kaitannya nggak sih Bang Tuying? Ada Bang, jelas. Ya. Berarti mungkin teman-teman sekarang masih nganggapnya yang penting internet bisa dipakai gitu ya. Betul. Oke, jadi pengertian jaringan komputer itu sendiri adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya dengan menggunakan media komunikasi dan protokol sehingga dapat bertukar data. Nah, di sini ditangkap nih beberapa poin penting tentang jaringan komputer. Yang pertama, dia tuh ada dua atau lebih komputer. Nah, jadi kalau cuma satu, dia nggak bisa disebut jaringan komputer. Terus yang kedua, saling terhubung antara satu komputer dan komputer lainnya. Nah, yang ketiga, dapat berkomunikasi. Ya, saling terhubung dan berkomunikasi 11-12 ya. Terus, nah di sini dikatakan menggunakan media komunikasi dan protokol. Jadi di sini jaringan komputer itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu di sini dia menggunakan media komunikasinya. Terus yang kedua ada protokolnya. Dan yang terakhir tuh sehingga dapat bertukar data informasi. Jadi tujuan dasar dari jaringan komputer ini tuh dia intinya itu bertukar data atau bertukar informasi. Kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Ya gimana? Iya ini luar biasa banget ya Bang Tuying. Tapi kan Bang Tuying bilangnya dua komputer ya. Kalau pakainya laptop atau handphone bisa dikatakan jaringan nggak sih Bang Tuying? Oke. Nah, berarti kalau pertanyaan kayak gitu, jawabannya bisa. Kenapa? Karena laptop dan HP itu sudah mendukung dua syarat ini. Yang pertama, dia sudah menggunakan media komunikasi. Yang kedua juga sudah menggunakan protokolnya. Jadi kalau teman-teman bilang HP atau laptop disebut jaringan komputer atau enggak, jawabannya bisa. Karena tadi dia udah memenuhi syarat
dikatakan sebuah jaringan komputer. Kan kalau HP dia media komunikasinya apa? Pakai sinyal kan? Sinyal entah itu sinyal Wifi, WiFi wifi. atau sinyal yang pakai kartu itu kan. Nah, itu disebut medianya. Jadi bisa jawabannya ya. Ini kalau Kak Cepet bilangnya teman-teman, atau mau ada pertanyaan, bisa langsung ditanya aja gitu. Lanjut Bang Tuying. Oh ya, Bang Tuying bilang tadi bertukar data dan informasi. Berarti kalau cuman koneksi doang nggak bertukar data itu sesuatu hal yang tidak mungkin ya Bang Tuying ya. Contohnya kita koneksi internet gitu ya. Pasti setelah connect pasti kita nggak mungkin diem aja kan ya Bang Tuying ya. Nah, bener banget tuh Bang Don. Jadi setelah kita connect ke internet, pasti akan ada beberapa interaksi gitu dengan yang terhubung ke internet itu. Mungkin misalnya pertama, contohnya WhatsApp gitu. Kalau kita terhubung ke internet, pasti entah kita bisa ngirim pesan atau kita bisa nerima pesan. Itu contoh singkatnya, gampangnya. Oh iya iya betul. Oke. Makin paham nih Bang Tuying. Jadi salah satu pengertian jaringan itu adalah hubungan antara dua atau lebih ya Bang Tuying ya, dua lebih device ya. Apa bisa komputer, bisa apa namanya wifi ataupun perangkat jaringan lainnya gitu ya. Dan melalui media komunikasi dan protokol ya. Media komunikasi Bang Tuying bilangnya tadi ada sinyal wifi ya. Nah, terus kalau di kantor saya Bang Tuying biasanya tuh ada juga yang pakai kabel tuh Bang Tuying. Jadi selain pakai wifi, komputer-komputer yang sifatnya harus butuh koneksi cepat itu harus menggunakan kabel. Karena kalau pakai kabel sih, kalau kata teman-teman di kantor saya sih lebih cepat sih katanya begitu. Lebih cepat gitu ya. Karena mungkin itu nanti bakal ada gangguan ya Bang Tuying ya. Kalau wifi kan kalau apalagi kalau ini Bang Tuying kalau mohon maaf ya saya menyebut merek ya misalkan kayak IndiHome ataupun sejenisnya gitu ya. Kalau lagi hujan kadangkala suka lemot gitu ya, putus nyambung gitu ya. Biasanya sih gitu. Oke, lanjut Bang Tuying. Mungkin kalau persoalan itu nanti bakal sedikit disinggung ya Bang Don. Oke, saya lanjut teman-teman. Setelah mengetahui definisi atau pengertian jaringan komputer tadi, kita masuk ke manfaatnya nih. Nah, jadi manfaat jaringan komputer itu apa aja sih? Oke, di sini manfaatnya ada berapa nih? Ada 5. Mungkin akan saya jelasin satu-satu ya. Sebentar. Oke. Di sini manfaat yang pertama ada resource sharing atau bahasa Indonesia berbagi sumber daya ya. Nah, jadi dengan adanya jaringan komputer ini, berbagai resource atau sumber daya itu bisa dilakukan tanpa kendala jarak. Jadi kita bisa bagi-bagi nih. Nah, di sini resource sharing ini meliputi yang pertama. Pertama ada data sharing gitu. Nah, jadi dengan adanya jaringan komputer ini tuh kita bisa dengan mudah berbagi data. Datanya seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain dengan kolega yang ada di lokasi yang jauh bahkan di negara yang berbeda. Contohnya gimana? Nah, misal kita ambil contoh lagi pakai WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp ini kan kita bisa ngirim tadi nih, ngirim pesan teks, video, gambar atau media-media yang lainnya ke semua orang meskipun jaraknya jauh di sana.
kalau dia terhubung dengan jaringan internet, nah pastikan dia bisa tuh ngirim datanya itu. Kemudian yang kedua ada hardware sharing. Di sini hardware atau perangkat keras ya, teman-teman. Nah, saya ambil contoh nih. Kalau misalnya nih ada satu printer nih dulu. Kalau dulu kan gini, satu printer itu cuma bisa dipakai sama satu komputer atau satu orang dulu ya. Nah, sekarang dengan adanya jaringan komputer ini, satu printer ini tuh bisa dipakai bersama-sama gitu. Nah, itu contoh yang hardware sharing. Jadi satu printer ini bisa dipakai sama-sama gitu. Di warnet-warnet ya Bang Tuying ya? Nah, bener tuh contohnya yang kayak di warnet-warnet. Kalau di warnet kan nih ada beberapa billing tuh, misalnya ada 10 billing. Printernya cuma satu. Nah, tapi kalau 10-10-nya mau ngeprint, nah bisa tuh dipakai satu printer itu. Nanti diajarin ke Bang Tuying cara share-nya gitu. Mungkin kalau ada yang nanya sih dikasih tahu ya Bang. Kalau nggak ada yang nanya, Siap. Kalau ada yang nanya tuh teman-teman kalau mau tanya cara sharing printer, nanti bisa tanya tuh ya. Kalau teman-teman di rumah nih ada printer satu, terus punya wifi. kakak atau abang terus mau ngeprint nih gitu pas itu berbarengan gitu ya. Kalau harus copot colok gitu kan agak susah ya. Nah ini ada tekniknya nih cara sharing printer. Kalau di kantor saya tuh eh, ada beberapa satu bagian gitu ya, bagian unit kerja gitu ya. Itu printernya paling satu atau dua gitu. Bayangkan aja teman-teman nih kalau nggak ada jaringan komputer ya, kalau nggak ada jaringan komputer, misalkan pegawainya ada sejumlah taruhlah 100 orang gitu ya. Terus ketika pekerjaan di sebuah kantor atau perusahaan itu berbarengan melakukan printing gitu ya. Kalau nggak ada jaringan harus beli banyak tuh ya Bang Tuying ya. Bener tuh, masa satu komputer, satu printer. Nah, belum lagi itu harga sultan banget Bang Tuying. Sultan banget perusahaannya ya. Jadi itu salah satu manfaat jaringan itu tuh selain tadi bisa sharing resource ya atau sharing data ya Bang Tuying. Kalau di kantor saya tuh ada namanya server storage atau server penyimpanan data. Jadi data-data penting itu bukan di komputer masing-masing tapi disimpan di server. Jadi ketika misalkan pegawai namanya Raffi gitu ya. Raffi tidak masuk kantor nih. Tapi data-data penting yang ada di perusahaan tersebut tetap bisa diakses oleh pegawai lain yaitu menggunakan jaringan. Jadi diletakkan di server storage atau server sharing data. Seperti itu kalau di kantor saya ya. Tuh bisa tuh contoh lain dari resource data sharing ini. Ada contoh lagi nggak Bang Don kira-kira? Sepertinya udah sih. Hari ini kita praktek apa nih Bang Tuying nih? Mungkin nanti bakal ada sedikit tips and tricks ya mengenai jaringan. Bisa itu bobol wifi. bobol wifi. Widih, mantep nih materinya Ini nih. ada yang penasaran kan nih gimana caranya cari tahu password wifi nih? Iya, kasih tahu dong. Pasti teman-teman pasti pada penasaran nih. Biasa kan kalau komputer atau laptop tetangganya bermasalah kan biasanya kita anak IT diminta betulin ya. Nah, kita bisa mengambil password dari komputer tersebut tuh atau komputer tetangga tuh. tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Jangan ditanggung ya, yang pengajarnya ya. Kita memberikan trik aja ya Bang Tuying ya. Nah, ya betul Bang Don. Gitu. Kalau diparanin sama tetangganya jangan sebut kita ya. Ini di IT Club kita kayak gini nih bahaya ya Bang Tuying ya. Besok dicari kita jadi DPO. Mungkin kalian ntar ya buat terakhir aja buat praktikumnya. Makin penasaran ya Bang Tuying ya. Kalau kita langsung praktekin cara ngambilnya terus dasarnya nggak paham, nanti bingung ya prakteknya. Nah, betul Bang Don. Jadi sekarang kita belajar dulu nih tentang dasar-dasarnya atau segala hal yang berhubungan gitu sebelum kita naik ke level yang lebih
expert lagi nih. Oke, kembali ke manfaat jaringan komputer. Tadi sampai hardware sharing ya, yang printer sama data tadi tuh. Terus resource sharing yang ketiga ini ada namanya internet access sharing gitu. Contohnya apa nih? Saya ambil contoh apa nih? Hotspot HP. Nah, kalau kita pakai HP nih yang ada internetnya nih, kan otomatis cuma HP kita aja nih yang bisa terhubung ke internet. Nah, dengan adanya internet access sharing ini nih, atau kalau di HP namanya hotspot ya, kita bisa nih nyalain hotspot, terus laptop kita konekkan ke hotspot HP. Nah, otomatis kan laptop kita juga bisa dapat akses internet kan ya. Nah, itu contoh kecil nih dari yang internet access sharing ini. Terus manfaat yang kedua ada namanya connectivity dan communication. Kalau ini contohnya gini, misal saya punya komputer nih di gedung A. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini, saya bisa terhubung nih dengan komputer yang ada di gedung B gitu. Terus manfaat yang ketiga ada data security dan manajemen. Nah, ini di sini saya ambil contoh misal nih di dalam dunia bisnis, jaringan komputer ini memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data. Nah, di sini datanya data penting, data perusahaan. Nah, dengan data security ini nih, data penting itu akan dilindungi atau diprotek gitu ya, dan di manajemen. Nah, kenapa? Kalau nggak di manajemen sama nggak di protect nih, bisa jadi data-data itu nanti bakal rusak atau mungkin bisa lebih krusialnya bisa diambil orang. Terus manfaat yang keempat ada performance, enhancement, and balancing. Di dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara mendistribusikan tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan. Nah, di sini contohnya pada beberapa aplikasi ya. Di sini teman-teman pada tahu itu nggak Google Doc, Google Dokumen? Saya anggap tahu ya. Jadi kalau di Google, ya tahu kan ya. Jadi kalau di Google Dokumen itu nanti kita bisa membuat dokumen secara bersama-sama gitu ya. Dengan catatan si yang buat dokumen ini pertama kali memberikan akses ke siapa aja gitu ya. Entah itu akses untuk publik atau orang-orang tertentu. Nah, itu contoh nih penerapan meningkatkan kinerja di beberapa aplikasi nih. Ya, kalau dulu kita mengerjakan dokumen tuh kayak harus copy paste selalu copy atau dikirim email gitu ya. Kalau sekarang Betul. sudah semakin canggih ya, sekarang dengan Google Docs ini atau Google Sheet ataupun Google Presentation ya, itu kita nggak perlu sharing-sharing lagi, kita tinggal share lewat Google ya, Google Sheet ataupun Google Doc gitu ya, Google Dokumen ya, dokumen. Jadi itu sangat membantu untuk meningkatkan kecepatan kinerja ya, meningkatkan kecepatan kinerja ataupun kerja dari sebuah perseorangan ataupun perusahaan ya. Ya semakin canggih aja ya. Saya baru nggak nih teman-teman IT ini harus bisa lebih tahu juga nih. Jadi Ying, lanjut Ying. Oke Bang, siap-siap. Maaf, tadi BC. Oh, siap-siap. Di rumah atau di mana? Di Jakarta sekarang Bang. Oh, Jakarta. Siap-siap. Lanjut. Lanjut ke manfaat yang kelima nih, entertainment.
Maksudnya apa nih? Kayak dengan jaringan komputer nih, terutama yang sekarang sering dipakai nih, yang namanya internet. Nah, di internet ini itu dia menyediakan banyak jenis hiburan dan permainan. Misalnya seperti multiplayer game yang bisa dimainkan oleh beberapa user dalam waktu bersamaan atau sekedar menonton video. Nah, contoh kecilnya tuh ini harusnya teman-teman udah tahu sih, game online. Nah, jadi di game online ini, kan syaratnya harus apa? Harus terhubung dengan internetnya. Nah, dengan terhubung ke internet ini kita bisa memainkan nih multiplayer atau bersama-sama dengan teman yang lain. Nah, itu contoh hiburan nih. Terus nonton video. Nah, nonton video juga mungkin apa ya? Streaming, nonton bareng-bareng gitu ya. Ya, jadi itu 5 manfaat jaringan komputer yang sampai sekarang terus berkembang nih. Mungkin di suatu tahun beberapa ratus tahun lagi mungkin ada perkembangan lagi nih mengenai internet ini. Jadi mungkin manfaatnya bisa bertambah gitu. Nggak cuma ini aja. Oke, lanjut. Sedikit nambahin ding. Oke, gimana Bang? Sedikit nambahin, malah di era zaman sekarang jaringan komputer ini sebuah yang luar biasa banget ya. Apalagi sekarang kita sudah mengenal istilahnya IoT, lalu artificial intelligence, lalu VR, AR, itu kan salah satu kemajuan teknologi dan salah satunya berkaitan dengan jaringan. Kalau misalkan kita ngomongin tentang artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan, teman-teman jangan kalah nih dulu. Kalau dulu di zaman saya muda ya, kita bersaing sesama manusia. Dulu ibaratnya kita lulus SMK, kita lulus kuliah gitu ya, kita saingan dapat mencari kerja ya kalau dulu. Kalau sekarang tuh kita saingannya bukan sama sesama manusia saja gitu ya, kita sudah saingannya sama mesin ya, sama robot ya. Banyak perusahaan yang mulai menggantikan fungsi dari manusia kepada mesin. Contoh yang paling simpel adalah kalau kita ke mall ataupun ke naik mobil ke tol gitu, naik tol ya. Kalau dulu di situ ada fungsi manusia tuh, di situ ada fungsi manusia untuk sebagai gate-nya ya, sebagai gate ataupun yang memberikan tiket ataupun pembayaran tiket. Itu dulu manusia dilakukan dipekerjakan lah seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai berkurang yaitu menggunakan mesin. Nah, mesin itu bukan hanya sekedar mesin ya, tapi itu ada fungsi jaringannya ya, Contoh kita melakukan pembayaran di di mall gitu ya, ada gate-nya gitu, kita tap ataupun scan atau bayar pakai uang digital ya, kayak OVO, lalu GoPay dan lain-lain gitu ya. Itu salah satunya yang sangat bergantung sama jaringan. Kalau nggak ada jaringan pasti lumpuh tuh, pasti harus menggunakan manusia lagi untuk transaksinya. Terus juga ada lagi sebenarnya masih banyak Bang Tuying ya. Kalau yang Bang Tuying jelaskan itu memang pengertian jaringan yang pada umumnya, tapi malah kalau menurut saya tuh sangat luas apalagi sekarang apa-apa sudah transaksi pakai menggunakan uang online ya, mata uang. Kalau dulu hanya uang kertas ya, kalau sekarang sudah pakai GoPay, OVO ataupun ShopeePay. Bitcoin. Kalau Bitcoin itu terlalu jauh Pak. Terus ada banyak ya e-money kayak misalkan kalau di Traveloka pakainya uangku, atau di Indomaret pakai saldoku. Nah ya itu sebenarnya uang kalau kita bilang uang setan ya. Uang setan artinya uang yang tidak tampak gitu ya, bukan uang haram ya. Uang yang tidak tampak gitu. Jadi kita beli makanan ataupun beli apapun tidak terlihat uang ya. Kalau dulu harus ada fisik uangnya. Jadi
kemajuan teknologi itu pasti jaringan komputer pun atau jaringan perlu banget ya. Kalau kita mau bayar, contoh kita belanja gitu pakai e-money ataupun pakai GoPay gitu, pasti harus ada jaringan di situ. Nah, teman-teman di sini nih belajar tentang jaringan. Jadi salah satunya perkembangan teknologi pasti jaringan pun akan berkembang seperti itu. Kalau dulu warnet ya Bang Tuying ya. Dulu tuh Iya, warnet apa ya, sudah wow banget ya. Kalau sekarang sudah apa mulai hilang ya. namanya, udah bukan warnet lagi ya, udah pakai hotspot masing-masing ya Bang Tuying ya. Udah Iya hotspot benar. masing-masing ibaratnya seperti itu. Jadi waduh, perkembangannya luar biasa banget ya, teman-teman harus belajar apa tentang jaringan dasar juga nih ya. Jangan sampai kita hanya sebagai pelaku pengguna ya, setelahnya pelaku pengguna, tapi kita harus mengerti apa itu jaringan, lalu fungsinya apa. Mungkin nanti ada dipraktekkan oleh Bang Tuying. Silakan Bang Tuying lanjut. Oke, siap. Tadi benar nih kata yang Bang Don bilang nih, perkembangannya sudah semakin luas. Nah, tapi sebelum kita mengikuti perkembangan yang semakin luas itu, kita juga harus tahu nih dan paham sama dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, tadi ada manfaat nih. Sekarang kita ke kekurangan. Ada kekurangan juga nih ternyata nih jaringan komputer. Nah, kira-kira apa aja nih? Oke, langsung aja masuk. Ya. Pertama di sini ada biaya. Nah, biaya buat apa sih? Oke. Jadi yang jelas nih kalau untuk jaringan komputer biaya itu sangat diperlukan. Untuk apa? Mungkin pertama bisa untuk biaya manajemen dari perangkat kerasnya atau hardware-nya. Nah, ini saya ambil contoh nih, contoh kecil aja ya. HP teman-teman nih yang pakai data. Nah, itu kalau dia mau tersambung ke jaringan internet butuh apa? Nah, butuh biaya kan, butuh buat beli paket data. Nah, kalau yang pakai WiFi juga sama. Nah, butuh biaya buat bayar ke ISP-nya, entah itu IndiHome, Fibernet, Oksigen atau yang lain-lain. Nah, itu pasti yang namanya biaya sangat diperlukan. Nah, kalau biaya ini tergantung masing-masing ya. Terus kemudian yang kedua nih, ada sharing data yang di-sharing rusak. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi definisinya itu di samping kemudahan dalam melakukan sharing informasi, ada resiko nih di mana file yang di-sharing terinfeksi virus, rusak, hilang, dan mudah tersebar dan yang lain-lain. Contohnya misal nih, kita apa nih? Ngirim data nih atau ngirim dokumen. Nah, tiba-tiba dokumen yang dikirim tersebut tuh nggak sampai dan malah sampai tapi isinya rusak, misal hilang. Terus kekurangan yang ketiga nih, perilaku ilegal yang tidak diinginkan. Oke. Ini kasusnya sama kayak yang tadi. Jadi karena dengan jaringan komputer ini tuh memudahkan untuk berkomunikasi, resiko lainnya itu nih yang termasuk perilaku ilegal ya. Contohnya itu mengambil atau memproduksi konten ilegal, pembajakan dan lain-lain. Contohnya banyak nih. Mungkin saya ambil satu apa nih? Film ya. Kan banyak tuh bajakannya. Film terus aplikasi-aplikasi kayak Microsoft Office gitu kan banyak bajakannya. Terus kemudian data security concern. Nah, jadi di jaringan komputer itu perlu yang namanya keamanan atau security lebih itu ya untuk mengamankan data-data kita yang ada yang di-share tadi nih. Jadi supaya data yang di-share tadi itu nggak rusak, nggak bisa dibajak itu, kita harus menerapkan yang namanya data security atau keamanan datanya. Oke, mungkin itu beberapa kekurangan dari jaringan komputer. Saya lanjutkan nih. Nah, di sini
ada kriteria jaringan komputer. Nah, maksudnya kriteria itu apa? Jadi itu pembagian jaringan komputer nih ada banyak. Langsung, oke. Di sini saya mencantumkan ada 4. Jadi jaringan komputer itu dibagi berdasarkan distribusi datanya, berdasarkan jangkauan luasnya, terus berdasarkan peranannya dan berdasarkan media yang digunakan. Oke, lanjut. Yang pertama itu yang berdasarkan distribusi datanya ya. Nah, yang pertama itu ada jaringan terpusat. Nah, jadi jaringan terpusat ini tuh terdiri dari komputer klien dan server. Yang mana komputer klien ini berfungsi sebagai perantara untuk mengakses data atau informasi yang ada di server nih. Jadi contohnya kayak gini nih, ada komputer server nih yang isinya itu tempat menyimpan data. Nah, jadi setiap klien nih atau user-user itu mengambil data yang ada di komputer server ini. Lanjut, yang kedua ada jaringan terdistribusi. Ini masih yang terdistribusi sumber datanya ya. Nah, jadi kalau di jaringan terdistribusi ini tuh dia merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat. Sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling terhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, kalau tadi kan terpusat servernya cuma satu gitu. Datanya diletakkan di satu tempat. Nah, kalau di jaringan yang terdistribusi ini tuh nggak cuma satu gitu. Jadi dia ada banyak komputer servernya. Terus, nah ini yang berdasarkan jangkauan geografis atau jangkauan luasnya wilayah yang bisa dicakup sama si jaringan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Nah, jadi kalau jaringan LAN ini dia jaringannya itu mencakup cuma wilayah lokal aja atau yang kecil. Untuk contohnya misalnya satu ruangan nih, entah itu ruang untuk lab, ruang ujian, satu ruangan itu nih itu namanya LAN atau Local Area Network. Di rumah pun juga LAN ya Bang Tuing ya, kalau yang pakai WiFi IndiHome ataupun sejenisnya ada WiFi aja satu, itu bisa dikategorikan jaringan LAN juga ya Bang Tuing. Nah, itu bisa juga Bang. Cuma kalau setahu saya tuh kalau yang perumahan kayak gitu ada namanya lagi, namanya itu PAN atau Personal Area Network gitu. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, di sini dikatakan dia itu gabungan dari beberapa jaringan LAN. Nah, saya ambil contoh nih, misalnya gedung sekolah. Nah, misalkan di sekolah nih, kalau tadi kan yang di ruang lab itu namanya LAN. Nah, kan kalau di sekolah nggak mungkin kan, ya komputernya cuma di lab doang. Nah, pasti ada yang di ruang guru, ruang ujian, ruang lab, ruang kelas, itu kan pasti ada namanya komputer atau internet. Nah, semua itu tuh kalau dijadiin satu namanya MAN. Jadi MAN itu dia gabungan dari beberapa jaringan LAN. Di gambar bisa dilihat nih kan. Lanjut, yang kedua itu ada WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini sama. Jadi WAN itu dia gabungan dari beberapa jaringan WAN. Nah, tadi kan kalau WAN itu misalnya satu sekolah nih, satu gedung. Nah, kalau WAN ini tuh dia gabungan dari beberapa gedung. Bisa antar negara juga atau antar pulau gitu. Terus selanjutnya ada GAN atau Global Area Network. Nah, mungkin namanya yang terkenal itu jaringan internet ya sekarang. Nah, jadi itu dia skalanya sangat luas. Luas di sini bisa mencakup satu dunia gitu. Atau di sini saya ambil contoh internet ya. Oke, berdasarkan jangkauan luasnya itu ada itu aja. Sekarang, nah dalam peranannya memproses data. Jadi kalau di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada jaringan client server.
Maksud kalau di jaringan itu terdapat satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Nah, jadi komputer klien sebagai perantara untuk dapat akses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh klien. Nah, contohnya nih, di gambar nih kan, ada beberapa komputer klien yang terhubung ke satu server. Nah, misal di server ini tuh dia ada sebuah data nih, data apa aja nih misal. Nah, nanti misalnya kalau si klien itu membutuhkan, nah si klien ini tinggal ngambil di komputer server ini. Terus lanjut ke yang kedua itu ada jaringan peer-to-peer. Nah, kalau di peer-to-peer ini tuh dia tidak ada klien atau nggak ada server. Jadi semua komputer bisa melakukan pengiriman atau penerimaan informasi sehingga masing-masing komputer ini bisa bertindak sebagai klien ataupun servernya. Jadi kalau di peer-to-peer ini semuanya tuh dianggap sama, dia bisa ngirim atau bisa nerima, nggak ada yang namanya klien atau nggak ada yang namanya server. Nah, oke, lanjut yang kemudian yang berdasarkan media transmisinya. Nah, kalau berdasarkan media transmisinya itu ada dua. Yang pertama itu yang menggunakan kabel atau namanya wired. Yang kedua namanya itu nirkabel atau wireless. Nah, di sini sebenarnya ada banyak nih jenis-jenis atau tipe kabel yang bisa digunakan untuk jaringan komputer nih. Nah, namun yang sekarang sering dipakai nih atau digunakan itu ada namanya kabel UTP dan STP. Mereka sebenarnya mirip sih. Nah, terus karena kemarin nih yang muncul di tahun 2000-an tuh ada yang namanya fiber optic. Nah, bedanya apa? Kalau kita onsite kita praktekin ya Bang Tuying ya. Bisa tuh kalau offline tuh bisa dipraktekin. Ya Kita kapan bikin ya? jaringan. Sekolah kan saat ini existing udah mulai beberapa yang masuk ya. Nah, saya belum tahu nih ekskul IT diperbolehkan nggak untuk tatap muka. Jadi kalau dulu di IT Club sebelum-sebelumnya yang masih tatap muka, biasanya kita praktekin ya Bang Tuing ya cara membuat kabel jaringan ya. Jadi teman-teman bisa buat kabel jaringan dan bisa digunakan di rumahnya masing-masing kalau ada wifi ataupun ada internet di rumahnya bisa digunakan kabel tersebut. Nah, mungkin nanti kalau ada kabar offline bisa gitu ya Bang Don ya. Bisa banget ya nanti Bang Tuing yang ngajarin cara membuat kabel jaringannya. Nanti Siap. difasilitasi kok dari sekolah. Oke, tadi balik lagi nih ke yang jaringan komputer menggunakan kabel atau namanya jaringan wired. Jadi kan ada banyak nih jenis kabelnya. Nah, mungkin yang sekarang biasa dipakai tuh yang tadi tuh TP, STP, terus fiber optik. Sebenarnya ada banyak, nggak cuma itu. Cuma yang sering dipakai sekarang ya yaitu tentunya masing-masing kabel itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Entah dari segi harga, kecepatan, atau yang lainnya. Terus yang kedua itu ada jaringan nirkabel atau wireless. Nah, jadi bisa dikatakan nih jaringan yang menggunakan wireless itu jaringan apa ya? Goib, bukan goib. Karena sebenarnya itu dia menggunakan gelombang radio ya teman-teman. Jadi ada namanya perangkat. Nah, si perangkat itu dia memancarkan gelombang radio. Nah, kemudian di perangkat lainnya itu gelombang radio tersebut diterima gitu. Nah, kurang lebih jaringan yang menggunakan nirkabel seperti itu analoginya. Nah, kalau di jaringan wireless ini tuh dia ada dua ya setahu saya. Nah, dua ini maksudnya ada yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz, ada yang menggunakan 5 GHz. Nah, tentunya masing-masing frekuensi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya.
Oke. Ya, jadi pembagian jaringan komputer cukup. Sekarang masuk ke perangkat jaringan nih. Nah, perangkat jaringan komputer. Langsung aja yang pertama. Nah, nih yang dari tadi sering diomongin nih. Server itu apa sih? Nah, jadi di sini server itu merupakan pusat kontrol atau jaringan dari jaringan komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Di sini dikatakan server akan melayani seluruh klien atau workstation yang terhubung dengan jaringan. Maksudnya melayani di sini tuh dia memberikan gitu. Misal nih si klien A dia minta data ini ke server. Nah, nanti si server yang akan ngasih tuh atau melayani permintaan dari si klien A ini. Kayak perangkat yang kedua ada komputer klien nih atau bisa disebut workstation. Nah, kalau komputer klien ini tuh tadi dia yang mengakses atau meminta data pada komputer server. Jadi misal nih kita mau browsing nih apa nih YouTube nih. Nah, jadi misal kita ketikkan youtube.com. Nah, nanti di servernya youtube.com tuh bakal ngirim ke kita apa yang dia minta, apa yang si klien minta. Terus lanjut, di sini ada NIC card atau kartu jaringan. Nah, ini adalah expansion board yang digunakan agar komputer dapat terhubung dengan jaringan. Nah, biasanya nih kalau di komputer-komputer yang lama ada nih portnya nih. Nama portnya nih untuk RJ45 ya. Coba yang sekarang masih pakai laptop yang keluaran kemarin nih, pasti ada nih di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Cuma kalau laptop yang keluaran sekarang nih jarang nih yang pakai port kayak gini nih. Dia sekarang biasanya pakai Type-C atau pakai USB. Lanjut, di sini yang kedua ada switch nih. Selanjutnya ada switch nih. Jadi hub atau switch ini tuh dia fungsinya menghubungkan banyak perangkat. Jadi fungsinya mirip-mirip kayak yang router di rumah tuh yang pakai WiFi tuh. Kan di modemnya tuh ada beberapa port tuh. Nah, itu fungsinya bisa sama tuh, bisa menghubungkan banyak perangkat ke dalam jaringan itu. Di sini switch ada macam-macam ya, ada yang 5 port, 8, 16, 24 gitu. Yang paling banyak setahu saya itu ada 48 port ya. Terus selanjutnya apa nih? Ada router. Nah, router di sini adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu networking atau ke jaringan internet, jaringan yang lain. Kalau diambil contohnya tuh mungkin yang di rumah ada itu ya pasang WiFi ya, kan ada tuh biasanya dia tuh modem sekaligus bisa jadi router juga tuh. Terus selanjutnya ada yang namanya repeater. Repeater ini tuh bertugas meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Nah, contohnya nih, misal ada rumah nih yang wifi-nya tuh di ruang tamu. Nah, terus gimana pas sampai dapur nih sinyal yang wifi dari ruang tamu itu nggak ada nih atau sedikit. Nah, caranya biar sampai sinyal yang di ruang tamu itu sampai ke dapur bisa menggunakan perangkat yang namanya repeater ini. Jadi ntar si repeater ini tuh dia memperkuat sinyal. Nah, jadi ini Bang Tuying, teman-teman saya nih Bang Tuying pada pakai ini nih. Jadi teman-teman nih kayak contoh nih di rumah saya gitu ya. Jadi saya kan pakai wifi satu langganan internet satu ya. Terus saya ada 2 rumah nih. Saya ada 2 rumah. Jadi rumah di depan sama rumah di belakang. Kebetulan rumah saya di belakang gitu. Tapi internetnya atau layanan wifi-nya ada di depan. Nah, kan kalau pakai wifi di depan kan kadang-kala putus nyambung ya karena sinyalnya kurang bagus ya, apalagi kalau lagi hujan ya. Nah, saya akhirnya
memperluas sinyal wifi itu saya menggunakan repeater, dan ini teman-teman di kantor saya juga sama nih, pada bikin pada beli ya. Jadi kita layanan cukup satu, layanan internet ke IndiHome ataupun Speedy ataupun First Media gitu ya. Tapi nanti kita bisa share lebih jauh sinyalnya menggunakan alat yang namanya repeater ini, dan ini sudah saya lakukan dan teman saya lakukan. Jadi bisa lebih hemat daripada harus berlangganan lagi. Jadi 2 rumah saya 1 paket internet, jadi bisa lebih hemat seperti itu. Lanjut Bang Tuying, mungkin teman-teman nanti bisa konsultasi gitu, mau beli alat ini juga bisa ke saya atau Bang Tuying. Wis. Promosi Kita nih. bukan jualan ya, kita hanya menyarankan. Kita bukan marketing. kita nggak di endorsing. Enggak iya. Nah, balik lagi nih. Jadi fungsi repeater ini tuh ya dia memperkuat sinyal ya. Yang mungkin nanti nih sinyal yang di ruang belakang tuh cuma sisa 1 atau mungkin nggak ada sama sekali. Nah, dengan perangkat ini tuh nanti sinyalnya bisa penuh lagi. Oke, lanjut ke perangkat selanjutnya. Nah, di sini ada modem nih. Nah, jadi modem itu adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah jaringan ke penyedia layanan internet atau ISP. Nah, biasanya nih kalau yang berlangganan internet bulanan nih, yaitu apa aja ya, IndiHome bisa, Oksigen, First Media. Nah, pasti dapat nih yang namanya modem ini nih. Nah, di sini kan di modem ini ada beberapa nih. Ada macam-macam ya, ada yang bentuknya kayak gini punya port, ada yang portnya banyak, ada yang cuma 2. Nah, macam-macam bentuknya. Ini kalau yang modem yang kayak gini nih yang digambar nih, dia kan ada berapa nih? Ada 6 ya. Nah, biasanya tuh yang 1 dari ISP, kemudian yang 5 sisanya bisa dipakai buat jaringan lokal gitu, buat di rumah. Nah, gitu kira-kira tentang modem ini. Terus lanjut, ke kabel jaringan nih. Tadi udah sedikit dibahas ya. Jadi kabel jaringan ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam sebuah jaringan. Nah, jadi medianya nggak cuma kabel doang nih, tadi kan ada wireless juga tuh. Kabel ini juga tadi macam-macam ya. Nah, ya oke. Mungkin materi atau teorinya cukup sampai sini. Kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Oke, luar biasa banget nih materinya ya Bang Tuying ya. Jadi dasar-dasar jaringannya harus harus kita pahami ya. Jadi sebelum sebelum kita jauh lebih dalam belajar jaringan, harus belajar dasarnya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan di chat ataupun di open mic, silahkan, tentang jaringan-jaringan yang di rumah kita ataupun di lingkungan kita seperti itu. Atau Bang Tuying mau ada yang sesi prakteknya gimana? Kayak Lebih ini ada yang tips mau and nanya dulu trick nggak? kali ya. Ini ada yang mau nanya dulu nggak kira-kira teman-teman? Ya silakan teman-teman yang mau ditanyakan nih atau mau sharing ya tentang jaringan-jaringan yang ada di rumah kalian, silakan. Tahu bisa Misal Bang di rumah punya tinggalin jaringan teman, gimana, kan ada bisa juga masalah. penting ya. Ayo teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin kita kesini ya ke tips and tricks nih. Sebentar, saya oke. Halo, halo, suaranya masuk?
Masuk Kak. Oke, maaf ya DC tadi. Oke, lanjut ke tips and tricks nih ya. Mungkin nggak banyak ya, ada cuma beberapa ya. Udah kelihatan belum teman? Halo? Udah Bang, udah. Oke, udah ya. Udah Kak. Oke, tips and tricks yang pertama nih. Saya mau ngasih tahu cara nih, gimana cara melihat password WiFi yang sekarang lagi terhubung nih. Nah, mungkin kalau bahas tadi kasusnya ini bisa nih, misalnya teman-teman nih mau connect ke WiFi teman nih atau WiFi orang. Nah, tapi kalian nggak boleh tahu WiFi-nya nih, nggak tahu passwordnya. Nah, yang ngisi tuh orang itu. Jadi kalian bisa lihat password WiFi-nya yang udah terhubung atau connect ke laptop kalian sekarang ini. Caranya kayak gini. Pertama, kalian Mungkin bisa sebelum ke situ Bang Tuing, gimana? mungkin sebelum ke situ apa namanya? Perintah-perintah biasanya gini ya, kalau di anak-anak IT itu harus ngerti yang namanya ping ya, ping Oh, lalu nslookup. Nah, itu apa ping google.com gitu misalkan itu, atau DNS setting IP address di laptop gitu Bang Tuying mungkin bisa dipraktekin. kayak Bang, itu habis ini ya. Ini yang itu dulu kok bentar. Oh, siap siap siap. Jadi kalau bisa dikasih tahu Bang Tuying kadang kala tuh apa namanya DNS ataupun IP address kadang suka ngaruh sih. Biasanya kalau saya tuh di langganan di internet di rumah saya gitu, kadang kala saya tiba-tiba disconnect gitu ya. Terus coba saya ganti DNS saya gitu, tuh jadi connect dan itu malah lebih lebih bagus koneksinya Lebih gitu cepat ya. gitu ya. Nah, Iya, iya. betul betul betul. Jadi DNS kadang-kala Oke. tuh DNS dari bawaannya si WiFi itu apa namanya kurang optimal, kadang-kala disconnect atau mati. Oke, Bang, siap. Bisa tuh nanti dipraktekin. Oke, sekarang kita ini dulu buka kontrol panel. Bisa lewat Windows terus search kontrol panel atau lewat run book. Nah, bisa lewat sini kontrol panel atau lewat run dialog juga bisa. Nah, klik WinR terus ketik kontrol panel terus oke aja. Nah, selanjutnya kalian ke mana nih? Network and Internet. Network and Sharing Center yang paling atas nih. Terus ke sini nih, ke yang Change Advanced Sharing Setting. Bukan. Ini nih. Iya, Change Adapter Setting. Sorry. Oke. Nanti tuh di menu ini tuh dia akan nampilin semua. Bang Tuying kayaknya cepet-cepet banget, kayak pengen pengen ke Oh, toilet. kesebutan ya? Iya Oke, betul. ulang. Teman-teman kan di sini Bang Tuying kan udah sering nih. Tapi kan teman-teman pastinya Masih itu ya. masih Oke, iya paham. betul. Oke, saya ulang ya. Yang pertama yang jelas tuh buka kontrol panel dulu nih. Berarti di Caranya laptop bebas. ya Bang Tuying ya. Ya, Tapi yang belum buka belum ada laptop mungkin teman-teman bisa catat dulu caranya gitu, kalau misalkan nanti komputer tetangga atau laptop tetangga minta dibetulin gitu ya. Mungkin ada sebuah harapan melihat password WiFi tetangga melihat dari password. lumayan. Benar tuh bisa Bang. Nah, jadi kalau misalnya ada komputer nih atau laptop yang udah terhubung ke WiFi nih, kita bisa lihat passwordnya dengan cara pertama kita buka kontrol panel nih. Caranya bebas, bisa
pakai run dialog atau ketik di Windows Search juga bisa. Kontrol Control panel ya panel. penting ya. Ini nih, control panel nih. Kalau udah dibuka, nah ini kalau tampilan defaultnya kayak gini ya. Nah, sebenarnya bisa diubah nih di view by nih yang berdasarkan kategori atau small icon, large icon. Nah, kalau saya sih lebih nyaman yang berdasarkan kategori ya. Nah, selanjutnya kalian klik di sini network and internet. Oke, kalau udah ke network and training center nih yang atas nih, diklik atau dibuka. Nah, di sini nanti bakal kelihatan nih kalau kita tuh terhubung ke jaringan komputer atau enggak nih. Nah, di sini dikatakan saya terhubung nih. Akses internetnya, connectionnya WiFi nih. Nah, nanti kalau yang pakai kabel ada namanya lagi di sini, bukan WiFi. Namanya kalau nggak salah tuh Ethernet. Nah, selanjutnya kalau udah di sini yang kalian yang klik yang change adapter setting. Kalau komputer LAN kan kayaknya nggak ada password tuh Bang Tuying. Oh Yang ada iya, IP. passwordnya ya. Iya, betul. Benar-benar. Nah, di sini nih, saya terhubung ke WiFi nih dengan namanya ini ya. Nama WiFi-nya Twin. Bisa lihat di sini. Nah, kan nih nama WiFi-nya di sini ya, kelihatan ya. Saya lagi terhubung ke WiFi ini. Oke. Terus selanjutnya ke di sini yang change adapter setting nih. Nah, ketika kalian buka yang change adapter setting tadi nih, bakal ketahuan nih atau kelihatan semua koneksi atau konektor yang ada di komputer atau laptop kalian nih. Di sini kalau yang Ethernet ada namanya nih, yang pakai kabel nih Ethernet. Terus kalau yang WiFi ada namanya sendiri tuh WiFi. Ini buat yang lain hiraukan aja ya, lupakan, nggak usah diperhatiin, nggak apa-apa. Soalnya yang wifi Sekarang wifi kita aja yang fokus penting aja ya. ke yang WiFi nih. Nah ya nih, kita fokus ke yang tulisannya ada tulisan WiFi-nya nih. Nah di WiFi ini kita klik dua kali bisa, atau klik kanan, terus properties juga bisa. Nah, kita sekarang coba klik dua kali dulu ya. Nah, kalau udah diklik dua kali, terus di sini bakal kelihatan nih uh, apa ya, ibaratnya kayak rincian gitu dari uh, WiFi kita. Misal di sini connection-nya pakai yang IPv4. Terus akses internetnya ada. Durasi kita connect-nya berapa kelihatan nih di sini. Terus speed-nya juga ada nih. Gede juga ya, 720 MB. Di sini berarti durasinya saya udah connect ke spot ini selama 5 jam 7 menit nih. Oke, lanjut. Kemudian kalau udah ke luar nih yang WiFi statusnya nih, kalian ke sini yang wireless properties. Nah, terus kalau udah, kalian ke bagian security yang sebelah kanan. Nah, di sini kelihatan nih tipe security yang digunakan apa, enkripsinya apa, terus passwordnya juga ada nih. Loh, kok hilang? Nah, apa nih? Nah, cara ngeliatnya kan di sini masih titik-titik nih. Cara ngeliatnya tinggal di sini aja nih. Checklist yang show character. Nah, kelihatan tuh.
Nah, di sini mungkin teman-teman yang terhubung lewat WiFi bisa dicoba ya, yang komputernya terhubung dengan WiFi atau hotspot HP. Apa nih passwordnya? 2468 1104. Ya silakan yang mau connect ya. SS jangan lupa di SS. Oh, Boleh tuh, SSSS silakan. jauh amat ya. Silakan, nggak apa, nggak apa. Nah ini teman-teman kalau nanti ada tetangga yang minta benerin laptop gitu ya, atau saudara gitu, kan wifi-nya kadang-kala passwordnya agak susah ya, kita minta gitu ya. Nah ini kalian bisa lakukan dengan teknik ini nih ya. Atau nanti ada Nah, cara lain ya Bang Tuing ya, pakai CMD ya. ada ya, kalau nanti cara yang pakai CMD ini lebih apa ya? Lebih tingkatannya lebih di atas ini. Kalau ini kan tinggal klik-klik aja nih. Kalau nanti udah ngetiknya dikit. Oke. Nih saya bisa praktekin nih Bang Tuing nih. Jadi kalau di kantor ada yang minta benerin laptop sama saya, terus saya catat password wifi-nya nih. Bisa tuh Bang. Bisa. Oke, mungkin bisa dipahami nggak teman-teman nih? Kira-kira atau kecepatan. Oke, Jadi tadi dari yang pertama itu Bang Tuing buka kontrol. tadi Bang Tuing menyebutkan IP address ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa screenshot ya IP address masing-masing kalian berapa gitu ya, nanti dikirimkan di grup nanti sebagai apa namanya salah satu penilaian juga gitu Tuing. Gimana cara cek IP address Bang Tuing? Oke. IP address apa sih, Bang Tuing? Baik. Bentar Bang. Oh, ntar ya. Saya kecepatan nih. Lanjut. Itu kejauhan masih. Oke. Mungkin yang tadi ya bukan beberapa nih yang Red buat ngelihat password WiFi yang lagi terhubung sekarang nih. Seperti itu. Caranya tadi bisa buka kontrol panel, terus ke network and internet, terus network sharing center. Nah, kayak gitu. Terus sekarang lanjut yang tadi yang Bang Nordikos nih, IP address. Nah, jadi IP address itu apa sih? Kayak secara gampangnya gini, IP address itu sebuah alamat yang memungkinkan kita untuk terhubung ke sebuah jaringan. Nah, tadi kan di pengertian apa nih? Pengertian jaringan komputer ada disebutkan apa nih? Bentar. Mana ya? Nah, ini nih. Disebutkan menggunakan media komunikasi. Kalau media komunikasi kan yang tadi tuh, yang kabel, yang wireless, dan protokol. Nah, jadi protokol ini tuh sebuah aturan atau standarisasi gitu ya, yang memungkinkan kalau kita pakai protokol atau standarisasi itu, kita bisa terhubung ke jaringan internet atau jaringan komputer. Nah, salah satunya yaitu tadi nih, yang namanya IP address. Jadi IP address tuh dia protokol yang memungkinkan kita agar kita bisa terhubung ke sebuah jaringan komputer. Kayak langsung aja ya ke contohnya. Di sini kan saya terhubung ke hotspot HP yang namanya ini. Terus saya mau lihat nih IP address saya berapa sih? Nah, caranya ada banyak nih. Pertama, bisa kayak tadi nih, bisa buka kontrol panel, terus ke network and internet, terus ke network and sharing center. Sama kayak tadi nih kebukanya nih. Nah, di sini nih. Kalian bisa langsung klik di sini nih, yang biru-biru ini. Terus ke sini, ke yang bagian detail. Nah, oke. Nah, nanti di sini tuh bakal kelihatan IP address yang dipakai sama perangkat kita. Nah, jadi IP address itu ada dua versi ya. Yang pertama versi 4 sama versi 6. Nah, di sini kebetulan yang saya pakai tuh yang versi 4-nya di sini. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Oke.
Di sini dikatakan IP address versi 4-nya itu 192.168.142.139. Nah, close. Terus cara berikutnya bisa lewat sini nih, yang Bang klik Tuing, yang ya, ya, nanti teman-teman screenshot yang tadi ya, yang angka-angka tadi, coba lagi. yang ini ya. Di property detail. Nah, Nah, ini nih. bisa nih di screenshot teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer gitu ya. Kalau yang handphone, nanti saya berikan contohnya di grup ya, cara screenshotnya. Lanjut Bang Tuing. Oke. Itu cara pertama nih, langsung dari sini. Kemudian yang cara kedua bisa lewat sama sini juga nih, yang change adapter setting. Terus yang ke WiFi juga nih, sama. Diklik 2 kali aja. Terus, nah ini keluarnya sama kayak tadi nih. Terus langsung ke detail aja. Nah, di sini bakal kelihatan nih IP address di laptop kita atau di perangkat kita. Nanti kalau di HP caranya beda lagi ya, kayak gini. Itu cara kedua. Terus cara ketiga bisa pakai yang namanya CMD atau command prompt. Pertama kita buka dulu command prompt-nya, bisa klik Start atau Windows, terus kemudian ketik CMD. Nih, yang command prompt ini nih, terus kalian buka, open aja, open bisa nggak apa-apa. Atau cara kedua, kalian bisa pakai ini dialog run. Terus di sini kalian ketik CMD. Oke. Nah, nanti bakal kelihatan nih Windows hitam yang isinya tulisan-tulisan. Nah, terus selanjutnya cara ngecek IP address-nya gimana? Caranya kayak ini, kalian ketik IP config pakai C ya. Kelihatan nggak teman-teman? Yang ini nih. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kalian ketik aja IP config nih. Terus enter. Nah, nanti bakal keluar banyak nih. Sebentar. Nah, nanti kalau kita ketik komen tadi nih yang IP config ini, semua network adapter yang ada di laptop kita bakal ketahuan semua nih, kelihatan semua. Kan kalau kita dari sini nih, ini harus satu-satu ya. Misalnya klik yang WiFi, terus detail, IP-nya segini, terus yang Ethernet, klik lagi. Nah, terus ini klik lagi, kan kelamaan ya kalau klik satu-satu gitu. Nah, kalau pakai command prompt bisa langsung semuanya kelihatan. Misal nih, saya ketik IP config terus enter. Di sini yang pertama kelihatan tuh apa nih? Ethernet adapter Ethernet nih. Nah, dia kenapa? Media disconnect. Artinya dia nggak kehubung sama Ethernet ini. Nah, di sini Ethernet silang kan? Tuh silang. Nah, silang yang artinya dia nggak kehubung. Terus di sini selanjutnya ada Ethernet adapter VirtualBox. Di sini ada namanya nih, VirtualBox nih. Nah, lanjut. Kemudian ke bawah nih yang alhamdulillah. Yang ini yang wireless LAN atau adapter WiFi nih. Nah, pasti sama nih kelihatannya nih. WiFi atau wireless LAN ya. Mana nih? Nih klik 2 kali. Detail. Nah, sama kan nih teman-teman? Yang IPv4 ya. IPv4 address 192.168.142.139. Nah, ini sama ya teman-teman. Nah, itu kalau cara ngecek IP address lewat command prompt atau CMD. Nah, kira-kira nih gampangan mana nih teman-teman? Lewat control panel atau lewat CMD nih? Kalau yang gampang sih
lewat yang kontrol panel kalau menurut saya tinggal klik-klik Nah, muncul. benar. Kalau misalkan yang di CMD itu lumayan ribet tuh buka comment prompt. Harus ngetik-ngetik dulu Iya, ya. terus udah gitu apa namanya harus diketikkan dan banyak isinya ya, keluar isinya agak bingung Iya, gitu. benar. Mending Agak pakai bingung kontrol ntar. panel sih. Oke, oke. Selain itu Bang Tuying, cara melihat password itu kan kalau saat ini Bang Tuying melihat password WiFi yang sedang terhubung ya. Iya. Kadang-kala kan yang namanya misalnya nih contoh saudara kita kan ke rumah kita nganterin laptop gitu ya. Tapi kan dia nggak terhubung ya WiFi-nya gitu. Nah, pastinya kalau kita mau mengambil password WiFi-nya dia kan pasti ada caranya dong tanpa dia harus Nah, connect ke internet WiFi-nya dia. ada itu, Bang. Wih, Ya, teman-teman siap-siap. pada penasaran kan nih? Gimana Oh caranya nih? iya, saya juga Iya. penasaran nih, Bang Tuing nih ilmunya luar biasa nih. Oke, mungkin sebelum ke situ saya mau ngasih tahu satu lagi nih. Eh, Salah satu komen atau perintah di CMD yang menunjukkan kalau kita tuh terhubung sama jaringan atau enggak sih. Kalau lewat kontrol panel kan di sini langsung ketahuan nih di status ya. Di status nih, mana nih? Status, WiFi status. Terus di sini dikatakan IP4 connectivity-nya internet nih. Kalau yang no network access berarti kan dia nggak punya jaringan nih. Kalau yang atas berarti ada nih internet. Terus cara selanjutnya tuh lewat CMD lagi sama. Caranya sama, buka CMD aja. Ntar, ini kalau mau ngetes koneksi internet ya, bisa kalian ketik perintah ping. Ping terus tujuannya nih, misalnya kalau mau ngetes internet, saya langsung aja ke Google, google.com. Saya di sini nih. Oh enggak. Nah, nah ini kalau misalnya kita ping ke google.com, terus yang keluarannya kayak gini nih, yang Bang replay Tuing from. komennya bisa dikopikan ping apa gitu di chat Oh, biar nanti teman-teman bisa coba di laptopnya masing-masing. Nanti kalau yang pakai handphone ada caranya gak ya? Saya penasaran ada. nih. Kalau pakai handphone sih langsung sih, nggak perlu sih. Oke, ini komennya ya teman-teman. Eh, udah ada di chat ya, komen atau perintahnya di CMD. Tinggal kalian ketik aja di CMD. Kalau IP config itu buat cek IP address-nya. Terus kalau yang tadi nih ping google.com itu buat cek konektivitas atau koneksi ke internetnya. Nah, lanjut. Nah, tadi kan saya udah coba nih ping ke google.com. Ya, keluarnya kayak gini nih. Nah, berarti kalau keluarnya kata-kata reply from 74.125.24.139 base 32 time-nya 154 terus datanya 57. Nah, maksudnya apa nih? Nah, jadi ini saya ke ping ke google.com nih. Nah, jadi saya ngirim paket ke google.com yang server IP address-nya segini nih 74.125.24.139. Nah, terus waktunya sekian 154 ms. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ngeping ke google.com misal, terus kalian lihat aja nih yang di time-nya ini nih. Semakin besar time-nya ini nih berarti menandakan kalau koneksi kalian tuh semakin buruk gitu. Maksudnya buruk di sini tuh kalian terhubung cuma ya itu entah nge-lag atau patah-patah, putus-putus gitu. Nah, kalau dikatakan semakin bagus tuh kalau dia semakin kecil nih. Misal di bawah 100 atau di bawah 50. Nah, itu bagus. Cuma kalau yang di time ini nih dia sampai ribuan, puluhan ribu. Nah, itu
itu artinya koneksi internet kalian sedang tidak baik-baik saja. Nah, gitu ya cara tes konektivitas internetnya. Oke, sekarang lanjut nih ke yang tadi Bang Don request ya. Cara melihat password WiFi yang pernah terhubung sama laptop kita. Caranya pertama ini kalian klik start terus ketik CMD juga. Nah, tapi jangan langsung di open nih teman-teman. Kalian bisa nih run as administrator. Bisa lewat sini atau klik kanan juga bisa. Klik kanan terus run administrator. Ya saja. Nah, nanti bakal keluar nih. Nah, pasti kan akan ada perbedaan nih antara yang CMD yang dibuka dengan run administrator sama yang dibuka biasa. Ini kalau yang administrator tuh kayak gini. Ada tulisannya administrator command prompt. Terus yang di kotak-kotak kita nih langsung ke sini Windows System 32. Beda kalau kita buka biasa. Kalau buka biasa itu ya langsung open aja gitu. Nah, ini bedanya nih. Kalau open biasa, ini yang administrator. Beda ya. Nah, kalau kita mau lihat tadi tuh yang password yang pernah connect, kita pakainya yang administrator. Di sini mungkin agak sedikit ribet ya. Sedikit doang kok, nggak banyak. Pertama, kalian ketik ini. Net SH, ini ntar saya copyin ya di kolom chat. Pertama, kalian ketik ini. Net SH VLAN show profile. Terus enter aja. Oke, nah nanti kalau kita menjalankan perintah ini tuh, nah bakal ketahuan nih, kita pernah connect ke WiFi apa aja sih, WiFi mana aja sih, tuh. Nah, sini berarti kalau kayak gini saya pernah connect ke WiFi yang namanya free hotspot Aula, free hotspot, terus FM, terus TP-Link, Tuying yang saya pakai, terus Realme ini. Ini komennya saya copy dulu ya. SH VLAN show profile ada di kolom chat perintahnya. Nanti kalau udah diketik enter aja, nanti bakal keluar kayak gini nih. Nah, ini tuh artinya dia WiFi yang pernah kita connect-kan ke laptop kita gitu. Terus lanjut nih, perintah selanjutnya. Oh ini ya, ternyata Bang Tuing pernah connect ke sini-sini aja ya. Nah, ya Bang Don. Jadi saya pernah connect ke sini-sini aja nih, ke Realme, ke free hotspot, ke Tuying. Nah, Oke. terus ini perintah yang selanjutnya nih. Ini nanti bisa Net di-copy SH, perintahnya ya Bang VLAN Tuing ya. export profile folder. Oke, siap. Hasilnya apa Bang Tuing? Ntar dulu. Ini saya copy dulu nih. Copy. Nah, sebelum diantar, nih saya mau ngasih tahu dulu nih. Di sini kan ada perintah yang folder sama dengan E.2 garis miring yang kebalik nih. Nah, di sini tuh dia merupakan partisi kita.
Kalau mau tahu caranya tinggal kalian buka aja Windows Explorer, buka ke sini. Nah, terus lihat di sini nih. Di sini berarti saya punya yang C.2 sama yang E.2. Mungkin kalau di laptop teman-teman beda lagi gitu. Ada yang mungkin D atau sampai F atau Z mungkin ada ya. Nah, itu disesuaikan aja sama di laptop teman-teman. Kalau saya kan E nih. Nah, berarti yang di sini nih E nih. Ya, disesuaikan aja ya teman-teman kalau mau nyoba. Nah, kalau udah eh, tinggal enter aja. Enter. Tak. Nah, oke, nanti kalau udah di enter akan keluar uh, tulisan kayak gini. Interface, profile, terus nama wifi-nya, is save in file, bla 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 bla, successful. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke ini, ke direktori ini nih, yang ini. Nah, ke buka direktori E-nya, klik 2 kali aja. Nah, nanti di sini bakal kelihatan nih Coba dibuka Bang Ti. file-file yang isinya tuh Password. password wifi yang pernah kita connect. Cara bukanya gimana? Nah, cara bukanya ada banyak. Bisa kita pakai Notepad atau bisa langsung buka di browser. Misalnya nih, saya pakai internet Edge nih, Microsoft Edge. Emang kebaca ya? Kebaca bang, bisa. Oh, Ini notepad harusnya. di browser bisa kebaca kok bang. Oh, siap. Saya pakai Chrome aja lah ya. Kalian drag and drop aja ke sini. Nah, nanti di sini bakal kelihatan nih script-script atau tulisan-tulisan yang mungkin cukup aneh gitu ya. Kalian nggak usah baca semuanya, cukup baca di bagian ini aja nih. Oke, material kah? Oh, itu name-nya Nah, di ya. sini ini kan Oke. bakal Nama kelihatan nih wifi-nya name itu nama nama wifi-nya ya. SSID-nya. Oh, oke. Iya benar, nama itu nama wifi-nya. Nama wifi-nya berarti FM yaitu 739 JSK. Sama kayak tadi yang di command prompt ya. Yang ini berarti ya, nih. Yang FM ya 79. Nah, itu nama wifi-nya. Terus password mana? Nah, passwordnya kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di bagian ini, di key material nih. Nah, password itu di key material. Yang item-item ini. Berarti password wifi dari yang namanya FMY79 ini, passwordnya ini nih. Mana tadi? Nah, ini belum ada. Kita coba yang lain berarti ya. Misalnya apa nih? Tuying nih ya, yang hotspot saya nih. Tuying. Nah, nih SSID-nya sama, Tuying juga. Terus ke bawah ke yang bagian key material. Oh, nih. Itu tanggal Kita lahir, cek ya. tanggal jadian lo, Ing. Bukan, bukan. Mana Oh, ada 2468. Nah, ini kalau buat membuktikan ya, kita buka yang kontrol panel tadi nih. Apakah sama apa enggak? Windows R terus kontrol panel aja ke network and internet, network and sharing center, terus ke sini yang klik yang wifi, terus ke wireless properties. Apakah sama? Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ternyata
sama passwordnya 2468 1104. Nah, Wow. itu kalau yang buka pakai browser ya. Kalau Jadi pakai Notepad banyak gimana? Ing, ya. Jadi banyak Ing. Banyak sebenarnya. Ini saya contohin buka pakai Notepad ya. Notepad itu aplikasi ngetik bawaan Windows ya. Jadi di semua laptop yang pakai Windows pasti ada Notepad nih. Misalnya dalamnya tunjuk ini, free hotspot deh. Nah, klik kanan, terus open with aja, terus cari Notepad nih. Nah, di sini bakal kelihatan juga sama keluarnya kayak tadi juga. Name SSID-nya nih, free hotspot kelihatan, terus key material. Mana nih? Key material. Nggak ada passwordnya kali Ing. Iya, kayaknya nggak ada passwordnya ini dia, berarti dia. Ini namanya free kan. Coba yang lain ya. Iya, free hotspot ya. Aduh. Misalnya ini juga nih, yang FM. Open with Notepad. Nah, ya bener. Berarti yang free hotspot tadi nggak ada passwordnya ya. Nah, ini kalau buka pakai Notepad nih, keluarnya kayak gini. Sebenarnya bukanya bisa banyak gitu ya. Bisa pakai browser, terus pakai editor teks juga bisa. Oke oke oke. Ini Wow. coba. Oh ya, ternyata yang free hotspot emang nggak ada passwordnya bang. Iya ya. Betul, betul. Sepertinya open. Ya, oke. Jadi silakan aja lah ya Bang Tuing ya caranya mau pilih yang mana gitu ya yang nanti kalian bisa mudahkan. Tapi kalau bisa pakai pakai laptop ya kalau melakukan ini ya kalau pakai handphone agak sulit juga buka-buka ininya ya. Agak ribet katanya. Betul, 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 betul. Jadi nanti teman-teman yang apa namanya ketika ada yang minta benerin laptop, nah coba aja buka-buka password IV-nya gitu ya. Tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Nah, betul tuh bang. Jadi Kalau gunakan mau coba-coba boleh nih. gunakan sebijak-bijaknya. Oke, mungkin itu dia cara Oke, kita buka lihat sesi tanya jawab aja ya. password wifi nih. Kita buka sesi tanya jawab gimana tuh Ying? Kalau misalkan materinya udah Boleh ada yang bang. mau ditambahin lagi Kak? Mungkin kalau buat hari ini cukup itu dulu ya, karena kan masih dasar nih. Ya, betul. Tergantung teman-teman nih, udah bisa dipahami atau belum nih materinya. Oke, oke. Oke, ada mau pertanyaan atau tidak? Tadi saya lihat di apa di chat WA katanya ada yang sampai 100 Mbps ya langganan WiFi-nya dan harga 300. Keren tuh bang. Iya, kayak mau bangun warnet, Ying. Ya, kayak bangun warnet. Buat live streaming bang, enak. Kalau misalkan Oh, 50 tuh kurang angkat gitu loh jaringannya. iya siap-siap. Ya, Bagus. streamingnya Biar nggak buffer gitu ya. streaming apa cewek-cewek Korea yang biar kelihatan mulusnya. Bukan. Oh, Jadi keringat-keringatnya cewek Korea mantep, Ying. Oke, oke. Ya. Dan rekomendasi sebenarnya yang 1080 ya bang ya. ya rekomendasi internet ya silakan aja sih mau pakai yang langganan seperti apa IndiHome ataupun merek lain gitu ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan aja sih. Pasti ada plus minusnya lah. Nah, betul tuh bang. Ayo silakan yang mau tanya jawab sebelum ditutup nih sama Bang Tuing nih materinya alhamdulillah sudah selesai. Yang boleh nih. Luar biasa materinya, sharingnya ya. Seperti Bang Tuing melakukan ini di kampusnya ya. Saya melakukan ini saya melakukan ini di kantor saya. Tapi resiko di Nah, masing-masing. mungkin ntar teman-teman bisa nih melakukan yang tadi udah dikasih tahu nih, entah di rumah, di tetangga, atau di lingkungan-lingkungan sekitar gitu ya. Tapi resiko ditanggung sendiri ya bang ya. Ya betul.
Terus kalau nanti scan wifi sekitar, nantilah materinya kita belajar dasar dulu, belajar IP, lalu belajar apa namanya pengertian dasar gitu. Kalau kalian nggak ngerti media jaringan, lalu komen-komen dasar jaringan ya. Nanti mau bobol yang lebih advance, nanti bingung ya. Hari ini dasar dulu. Oke, hari ini materi sudah selesai. Teman-teman ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita tutup aja ya Bang Tung ya. Nah, boleh Bang. Ini ada yang mau dulu kan nih, teman-teman? Oke, masih asik-asik mencoba yang tadi Bang Tuying praktek. Bisa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan di chat boleh, di meet boleh, di open mic. Ini udah 49 peserta ternyata. Banyak juga ya Bang. Biasanya sampai 70 Ying. Mantap tuh, 70. Iya, mungkin lagi pada ada acara kali atau ada ujian atau ada tugas, jadi tidak ikut. Iya. Dulu waktu IT tahun saya cuma belasan doang Bang orangnya Bang. Iya, kalau dulu kan ibaratnya kalau kita lagi acara di rumah saudara kan kalau lewat online tetap bisa lakukan kan? Oh iya. Atau kita ada acara siang gitu, terus IT sebentar lalu bisa. Jadi kalau online ini fleksibelnya seperti itu. Tapi kalau offline kan kita alatnya lebih ada ya. Lebih ngerasain praktiknya. Prakteknya lebih real. Kalau sekarang kita mencari praktek yang sifatnya online sih yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, sepertinya nggak ada yang pertanyaan, kayak mereka masih mencoba-coba mencari. Tadi komen-komennya sudah Bang Tuying kasih ya di chat. Kolom chat ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi atau nanti bisa dikopikan Bang Tuying ke grup WA ya. Atau materinya nanti di-share aja ya di grup WA Bang Tuying, silahkan. Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Tuying materi hari ini tentang jaringan dasar, terus pengertian, manfaat, lalu jenis-jenisnya, lalu media transmisi, lalu melihat password WiFi yang pernah dilakukan atau pernah terkoneksi di laptop ataupun komputer seperti itu. Kalau di handphone memang sulitnya, kita agak sulit ya untuk melakukan ini. Saya belum pernah lihat sih film-film hacker gitu ya. Film yang hacker pakai HP ya Bang. handphone gitu. Biasanya kalau saya nonton film hacker, pasti mereka ngehacknya bukan pakai handphone ya, pakai media komputer atau laptop atau sejenisnya ya. Kalau bisa pakai handphone, canggih berarti hackernya tuh. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya Bang Tuying ya, mungkin nanti minggu depan. Boleh Bang. Mungkin saya tutup dulu ya Bang ya. Oke, siap, silakan. Dari saya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya bisa tanya aja, bisa kontak saya juga. Di grup ada ya? Di grup ada ya, cari aja yang namanya Tuying. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang. Dari saya juga tutup IT Club hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Semoga minggu depan bisa kita lanjutkan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Yo. Makasih Jangan Kak. ya teman-teman.